Oke, kita cek dulu soalnya, pencet, tes, jelas ya. Oke, kita lanjut sama-sama semuanya. Salam, kita jumpa lagi dalam live ini, dalam kesempatan ini. Gimana untuk teman-teman pemilihan informasi PTRS ya? Sudah selesai. Dan semoga teman-teman yang menghadapi PTRS tahun ini itu bisa mendapatkan yang terbaik ya. Kita akan simulasi dan latihan soal, teman-teman, ini penting. Untuk teman-teman yang sudah join, silakan ya. Bisa masih kebingungan tentang PTRS, bisa masih kebingungan tentang dokumen yang sudah disiapkan, formasi, teman-teman yang kebingungan formasi, katanya nggak ada lagi kalau formasi ya. Teman-teman, ini kita coba simulasi PTNS. Simulasi PTNS, kita latihan soal ya. Latihan soal simulasi PTNS. Soal yang akan diujikan pada tahun ini, TLK ada 30, BIM 35, dan PKP ada 45. Jelas tidak teman-teman? Saya coba cek dulu ya. Kalau di itu jelas ya, kalau di let's do saya paksa dulu. Gimana ini? Oh gitu ya. Jelas ya teman-teman, nggak jelas ya kayaknya. Center and secure. Ini saya setting dulu ya. Saya setting dulu teman-teman, ini belum pas. Nih, kebaca nggak kalau gitu? Kalau gitu jelas ya. Nggak jelas ya. Atau kita lewat kom aja ya soalnya, kita PDF yang ini aja ya. Kita latihan soalnya lewat PDF. Kita latihan soal lewat buku PTNS. Kayaknya ini lebih jelas. Coba kita luaskan, enggak bisa ya. Ya, kalau gitu. Oke, kita coba lanjut ya. Ini buku PTNS teman-teman, 341 halaman. Buku PTNS, untuk yang mau bukunya boleh. Yang mau bukunya boleh di komen teman-teman. Untuk soal yang akan diujikan sama ya, ini TWK dan PKP. Untuk ini analisa tabel sinonim, teman-teman mesti banyak-banyak mengetahui kata-kata dan sinonim. Oke. Ya. Kita mau soal apa? Dia TLK atau PKP? Kita mau soal dulu TLK atau PKP teman-teman? PKP ya? Yang lebih teman-teman butuhkan sebenarnya sih, tapi yang paling menentukan itu nanti juga PKP teman-teman. Sinonim nanti teman-teman banyak-banyak hafalan. Yang mau bukunya boleh ya? Kita ada paket Alpha PTNS. Sinonim bukunya sudah sangat cukup untuk teman-teman belajar.
lengkap dengan kunci jawabannya. Lawan kata, antonim, kemudian kunci jawaban, analogi. Analogi ini selalu masuk juga setiap tahun, di mana ayat itu decimal contohnya faktarial itu 2. Kita coba latihan ya, kita coba latihan dulu ya. Kita coba latihan dulu teman-teman. Iya atau apa? Malam ini kita coba latihan apa? Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Kita tunggu teman-teman yang lain, kita latihan sama-sama view atau PKP malam ini. Yang mau di buku bisa juga lihat di etalase kita. Ini kita ada PDF, CTMS. CTMS ini jelas nggak teman-teman? Jelas ya orangnya? Jelas nggak? Coba saya minta dulu lewat HP. Kita testing dulu ya, kita testing penjelasannya dulu ya. Saya testing dulu minta lewat HP, jelas nggak? Mungkin chatnya ini belum pas ya, yang HP. Kalau di laptop sudah sangat pas. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat. Nggak bisa ya. Jelas nggak teman-teman yang HP-nya? Tulisannya. Bisa ini nggak bisa juga kalau akan kita terjadi. Saya testing dulu ya. Teman-teman, yang di HP kalian jelas seperti ini atau lebih jelas yang begini? Mana yang lebih jelas dari kalian? Membacanya seperti ini atau coba kalian ini satu ya, coba kalian ini satu teman-teman komen. Kalau lebih jelas di HP-nya seperti ini satu, tapi kalau yang lebih jelas seperti ini 2. Mana yang lebih jelas nih? Ini 2. Kita izin dulu apa-apa. Mana jelasnya teman-teman? Jadi jelas 2 seperti ini atau satu yang seperti ini. Kita akan menunggu teman-teman yang lain ya. Kita paskan dulu. Di HP kalian mana yang lebih jelas? Satu yang seperti ini, saya kasih tandanya. 2 yang seperti ini. Mana yang lebih jelas? Ada yang bisa bantu teman-teman? Lebih jelas 2 atau lebih jelas 1? Ini aja ya, nanti kalau nggak jelas bilang aja. Kayaknya ini lebih jelas teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Untuk soal-soal analogi verbal, ini untuk menguji IQ kita. Ini untuk menguji intelektual kita teman-teman. Banyak-banyak latihan soal. Ya, kalau untuk kata-katanya atau setiap katanya itu kita pahami, ini bisa dijawab. Tapi yang sulit itu ketika kata-katanya kita tidak memahami ya. Pengetahuan ini dituntut juga teman-teman. Kita lihat yang dulu ya, yang lainnya. Teman-teman mau latihan apa? Coba di komen. Kita latihan view hitung-hitungan, deret, atau apa. Ini bukunya sangat cukup untuk kita latihan ya. Buku 740 halaman, introduksi CPNS. Ini dapat pengelompokan kata. Kita coba yang hitung-hitungan ya. Kita coba yang hitung-hitungan. Pemahaman kalimat ini yang paling panjang ini. Teman-teman berdasarkan Arjuna Wasa, ini pemahaman kalimat soal panjang.
Ya, ini setan selalu masuk ide pokok, ide paragraf. Ini jawabannya. Ini dulu nih. Kita bahas dulu atau apa teman-teman? Ini sudah diangkat sekali di buku. Bahasanya pilih itu untuk memulai tes matematika ada juga disebut atau tes berhitung. Tujuannya untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mengelola angka dan menghitung, untuk menguji intelektual kita di bidang matematika. Ini akan sangat berguna nantinya. Contoh soalnya, berapakah 4,353 dibagi 0,003? Pembahasannya 1451, ya. 0,003 nya bisa kita konversi ya. Bisa kita konversi teman-teman. Kita berapa ini atau apa teman-teman malam ini? Coba di komen ya. Coba di komen. Nilai akar pangkat 3 dari 19683. Ini anak-anak CLC web extension yang berjalan. Pembahasannya di sini dijelaskan teman-teman. Dengan melihat jawaban, kita tahu bahwa nilai 20 pangkat 3 itu 8.000. Sedangkan untuk nilai 30 pangkat 3 23.000, juga 10 pangkat 3 1.000. Ini tekniknya teman-teman. Saya dulu ikut tes pengalaman seperti ini, hafal semua teknik cepat itu kawan-kawan butuhkan. Salah satunya ini, kawan-kawan hafal saja kelipatan 10 pangkat 3 itu berapa? 20 pangkat 3 itu berapa? Kemudian 30 pangkat 3 ya. Pangkat 3 yang umum-umum itu dihafal teman-teman. Yang mudah-mudah menghafalnya dihafal. Jadi orang-orang satu lagi ya. Saya mau cek kualitas gambarnya. Mohon maaf kita lanjut ya. Mohon maaf kita lanjut ya. Ya, mohon maaf. Jadi itu teman-teman mesti menghafal pangkat umum 10 pangkat 3, 10 pangkat 2 mudah ya. Nanti bisa salah satu opsi jika keluar muncul soal hitungan cepat itu salah satu teknik menjawabnya. Jadi jawabannya di antara 10, 20 dan 30. Jelas ini, ya jelas ini. Ini saya sudah ada satu lagi, jelas saya jelas ini. Oke, kita lanjut ya. Iya, jelas ini. Oke. Ya, kita lanjut coba. Nanti ada soal setelah ini penjelasan dulu teman-teman. Tipe-tipe soal yang akan diujikan. Teman-teman mesti memahami tipe-tipe soal. Soal angka biasanya menjebak. Ya, semua soal itu rata-rata menjebak ya. Kebanyakan soal itu menjebak, menuntut kehati-hatian dan pengetahuan kita. Deret ya, bahasa kirinya deret. Coba ada yang mau coba jawab, di bawahnya ada jawabannya, kata soalnya.
5, 3, ini. Coba ya, kita sama-sama jawab yang ini ya. 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Ada yang mau saya jawab? Berapa yang selanjutnya? Kelipatan 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Kak Plum jawab C. Ada yang Kak Plum jawab C, yang lain? Kak Plum jawab C. Oke, nanti yang lain jawab ya. Kita menunggu teman-teman yang lain, kita lanjutkan. Ya, ini bisa nampak teman-teman. Jadi teman-teman, pahami jenis-jenis pola. Ini ada di sini. Nanti kita akan lebih jelas. Tapi di sini sudah sangat nampak teman-teman bahwasanya ini ya, dua-dua ini polanya. Ya, artinya yang selanjutnya 25 jelas, dan yang selanjutnya lagi ini kesininya. Betul ya? Tak dengar, nggak apa-apa. Buat akun duluan, tapi pendaftaran sertifikatnya belum dibuka. Itu silakan cek akun kita, tak video yang kita bagikan dari data MSI. Baiknya nggak usah dulu, tapi kalau udah nggak apa-apa, jangan diselesaikan. Kalau diselesaikan berarti misalnya nanti sudah terlihat daftar CPNS. Nggak bisa kan hapus-hapus. Teman saya banyak juga yang nanya seperti itu, nggak bisa hapus-hapus kan. Oke, kita lanjut ya, bisa dipahami ya. Bisa dipahami, bisa lah ya. Kita lanjut teman-teman. Ini pembahasannya. Ini pembahasan yang tadi. Seperti kita bilang, 7, 5 ke 7, 11 ke 3, 17 ke 19, dan ke sininya ke 4. Berarti ini menurut angka 3 aja buat angka 2. Iya, nanti aja Pak, nanti ke 3 kan. Jangan sampai yang akan ke 3 mau coba PNS dulu ya. Yang mau ikut P3K bulan 10, tapi kita tunggu informasi resminya. Jangan sampai buat akun ke PNS dulu. Ya, nantinya menurut kita data kita sudah selesai. Data kita sudah selesai untuk CPNS. Atau teman-teman yang sudah bingung biasa, nggak lah, udah cukup lah ya kita bahas 5 malam ini tentang formasi CPNS, analisa formasi dan lain-lain. Dokumen juga sudah ya, dokumen bisa disesuaikan dengan masing-masing instansi. Kita mulai malam ini kita bahas soal ya. Kita mulai malam ini mulai soal. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Ada yang mau kita jawab? Soal nomor 2 yang ini. Ini soal nomor 2 teman-teman. 1.530.210. Oh, ketutup mana ya? Gitu ya dia teknisnya ya. Saya siapkan dulu. Saya kecilkan di fotonya, saya kecilkan dulu. Gitu ya, udah foto. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Ada yang bisa jawab teman-teman? Ada yang bisa jawab? Kalau udah nampak pembahasannya ya? Sudah nampak pembahasannya di sini. Teman-teman mesti biasakan latihan soal teman-teman. Yang pertama, ini aku bagi tipsnya nih. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau ada teman-teman yang lain kita bagi lagi. Untuk deret yang 42, ini kan ada nih 1, 2, 3, 4 ya, cuma 4 doang nih. 1, 5, 30, 2, 10. Ini sudah pasti teman-teman. Untuk soal seperti ini sudah pasti polanya adalah M1 kemudian M2. Itu ya. Polanya pasti M1 M2. Kenapa demikian? Karena cuma 4 buah. Di sininya cuma 4 buah.
Ketika kita sudah mengetahui polanya N1, N2, berarti kita tinggal menunggu atau kita tinggal cari isian polanya lagi. Yang paling penting itu kita tahu dulu N1, N2-nya. Kemudian bisa kita lanjutkan nantinya. Oke ya, kita lanjut ya, bisa dipahami ya. Yang belum paham silakan di komen. Nanti kita lanjut lagi. Kita ulangi dari belum paham. Ada juga tes huruf teman-teman di video itu. Tes angka tetapi sama negara menggunakan dayanya. Tes huruf yang begini. Ini setiap tahun masuk ini. Jadi setiap tahun soal ini masuk. Sama, cuman dia huruf ya. Lebih membuat kita lebih ambigu. Kalau tips dari soal ini ya itu yang sama dengan angka. Tapi membuat konsentrasi terpecah. Ya, kalau menurut lebih konsen kita lebih terpecah ya. Ya. Ada yang mau coba jawab ini? Sampai nomor 1. Ada yang mau coba jawab? Ini nomor 1 nih. Ada yang mau coba jawab? BAFAH. Yang pertama kita mesti tahu polanya dulu teman-teman. Itu di pembahasan sedikit sudah ada bahwasanya huruf A tidak berubah sehingga polanya tetap ya. Teman-teman mesti biasakan membaca latihan soal ini. Di sini teman-teman ini adalah polanya selalu A. Jadi di sini nanti tentu saja ya, di sini nanti akan A lagi. Jadi pilihannya A, B, C, D, ini sudah A semua nunggu. Ya udah, berarti polanya kita sudah dapat D ke E, F ke H, dan selanjutnya begitu. Tekniknya adalah kan kita nanti dikasih kesehatan kan, dikasih kesehatan dari petugas pas di keuangan itu nanti silakan langsung ditulis ABCD nya teman-teman sampai Z 1 sampai 26 itu akan sangat memudahkan, ya. Dan kita nomor 2. Nih, soal nomor 2. Tes logika angka. Ya, ini masih banyak artinya soal teman-teman. 1/5 ditambah 2/3 tambah nilainya dengan ya. Kita seperti malam ini ya. Kita masih tunggu teman-teman yang lain. Kita tunggu teman-teman yang lain, teman-teman. Jadi matematika ini memang menuntut pengetahuan intelektual tentang soal-soal ini ya. Ya, hitung-hitungan tentang cerita dan angka juga selalu masuk. Ini selalu masuk. Setiap tahun selalu masuk. Tes matematika. Mulai dari apa ya? Substitusi. Nanti teman-teman ingat lagi nih, pakai contoh nih. Contoh yang SMA ya. Ini sangat cukup ya, ini sangat cukup untuk teman-teman latihan.
Jadi juga ini ada rumusnya ini selalu masuk. Dia sama dengan angka 2 plus 2AB plus 2B. Ini selalu masuk teman-teman. Tapi ke depan akan menjadi utamakan soal-soal TKP ya, soal politik pribadi teman-teman. Kita lihat selanjutnya. Ini saya cerita. Jawabannya juga sudah lengkap di sini. Kita bahas apa? Q atau TKP atau TWK. Kita lakukan soal Q, logika atau wawasan kebangsaan. Kita coba lihat data isinya ya. Data isinya. Pasir B, TKP 288 ya. 288. Kita latihan TKP. Ini paket A-nya. Coba kita lanjut ya. Kita ke TKP. Kita coba latihan TKP nih. Bagi saya menjalankan amanah adalah kewajiban ibadah tugas syarat kebutuhan. Ya. Soal TKP itu memang menuntut karakter pribadi kita, menuntut sikap-sikap kita. Setiap Jumat baru akan kerja saya yang pulang 10 menit sebelum waktu kerja habis. Yang saya lakukan adalah, ya, apakah kita akan mencontoh atau kita menentukan agen perubahan untuk menjadi yang lebih baik dan kita menjadi contoh yang baik. A. Pulang 10 menit sebelum jam habis. Saya rasa bukan masalah. A. Bukan begitu baik ya. A. Bukan yang baik, begitu baik jawabannya. Kita nomor 2 ya. Kita nomor 2. Kita melakukan hal yang sama. Tidak ya. Sesekali ya, itu tidak juga. Kata-kata sesekali itu teman-teman sudah membuat karakter yang ambisi. Jangan pilih jawaban yang ambisi. Saya akan pulang pada waktunya. Ya, jawabannya adalah B. Mungkin teman-teman ini bisa jadi mudah dan bisa jadi susah. Tapi yakinlah soal TKP akan menjebak teman-teman semua. Biasakan latihan soal teman-teman. Iya. Ataupun saya memberikan tugas dengan tenggat waktu tanggal 30 bulan ini. Maka saya meminta perpanjangan waktu karena pekerjaannya harus diselesaikan sangat banyak. Tidak baik ya, kecuali memang keadaan memaksa. Jadi yang A kita stop dulu, yang B akan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukannya. Yang A mengalahkan jawaban yang B lebih baik dibanding jawaban yang A. Akan mencoba menyelesaikan tugas, akan mencoba kata-kata yang ambigu, akan meminta bantuan teman lain. Ada pekerjaan selesai bisa jadi, tapi ini bukan tentang teamwork. Akan menyelesaikan walaupun terlambat 1 atau 2 hari tanpa melapor kepada atasan. Jawabannya yang paling tepat B, tegas ya. Tanggung jawab ya. Nomor 4, kita lanjut nomor 5. Nomor 5. Anda sudah tahu bahwa pendapat Anda akan ditolak, tetapi Anda tetap diminta untuk mengajukan pendapat. Respon Anda adalah A. Malas menanggapi, tidak baik, malas menanggapi. B. Tetap memberikan pendapat yang baik Anda. Ya, sejauh ini itu yang paling baik. Sejauh saya tidak
Dia berkata tidak mempunyai pendapat, tidak juga termasuk pada pendapat, dan saya tidak berangkat saya. Pilihannya yang betul adalah B. Karena minimalnya ada di B. Untuk soal-soal PKP nanti teman-teman, itu setiap soal ada poinnya. Untuk yang nilai paling tinggi itu poinnya 5. Kemudian untuk yang selanjutnya 4, 3, 2, 1 gitu. Memang ya. Memang teman-teman, kita coba lanjut sambil menunggu teman yang lain. Anda diberi tugas untuk menjadi koordinator acara. Padahal tempat itu sangat jauh. Dan tidak mungkin membawa peralatan. Yang Anda lakukan adalah kita dituntut untuk menyelesaikan masalah. Serta tempat yang berkeliling dan mengajak untuk meminjam peralatan. Itu salah satu saja bisa jadi. Membawa peralatan dengan susah payah itu baik, tapi bukan sesuatu problem ya. Tidak membawa bukan juga sesuatu yang baik. Membawa seadanya salah juga, mendapat pimpinan untuk menyediakan yang tidak baik. Jadi pilihan tepat adalah A untuk poin 5 dan B poin 4. Lanjut. Kita lanjut ya. Nomor 8. Coba, ada yang mau coba jawab nomor 8? Ada yang mau coba jawab nomor 8? Ya, nomor 8 silakan. Ada yang mau coba jawab teman-teman? Bos Anda sedang pergi ke luar kota. Bagaimana sikap kita? Asli tak asli? Ya. Memang sekilas soal-soal SMP ya. Dengan yakinlah ada gebrakan nantinya di setiap soal ketika kita tidak terisi membacanya. Jelas ya. Jelas ya. Baik. Teman-teman, soal yang paling tinggi nilainya itu PKP. Saya sudah bagikan video tentang esensi soal-soal PPNS dan tujuan soal-soal PPNS. Itu bisa teman-teman lihat apa tujuannya soal-soal seperti ini teman-teman. Silakan ya, kita sama-sama baca dengan 9. Tapi sebelum itu saya lanjutkan. Jadi memang soal-soal ini untuk menguji kita, menguji integritas kita teman-teman, menguji kepribadian dan karakter kita. Anda ikut menggunakan uang yang diminta oleh warga atas bantuan penelitian surat pindah. Oh jelas ya, enggak ya, kita nggak boleh dikasih uang untuk apa namanya, uang atau pelancongan lah. Memang tujuannya ini memang mau menuju ASN ideal dan dituntut memiliki sikap-sikap dan nilai-nilai ASN. Ada yang perlu jawab nomor 9. Anda ikut menggunakan uang yang diminta oleh warga atas bantuan penelitian surat pindah. Bagaimana sikap kita? Nomor 9. Kita ikut menggunakannya. Tidak akan mengulangi kegiatan tersebut dan menyesalinya. Baik ya jawabannya. Tidak masalah. Itu lebih utama jawaban A. Berterima kepada atasan dan meminta hukuman bisa jadi A atau C. Menyesali dan keluar dari pekerjaan tidak begitu juga. Tetap melakukan kenaikan selama bersangkutan tidak masalah. Yang sangat jelas ya. Bisa jadi nilai-nilainya. Pilihannya A atau C. Ada yang mau jawab sebelum kita diskusikan? Yang pertama, kita tidak akan mengulangi dan menyesalinya. Kedua, kita sampaikan kepada atasan dan meminta hukuman.
Thank you, Rick. Jawabannya A ya. Atasnya bisa lihat 5 dan 4 di sini. Kita coba lihat jawaban yang nomor 9. Nomor 9 menarik. Kita kalau poinnya tanggung jawab dia kecil. Cuman kalau lebih kecil sih, saya yakin nilai 5 ya. Kita lihat ya. Saya yayasan kebangsaan apa PKP ya. PKP nomor 9. Tidak akan mengulangi yang malah yang itu yang lebih tinggi. Kenapa ya? Karena itu ya, karena nilai-nilai akhlak ya. Tidak akan mengulangi. Saya lebih suka sih, karena saya tetap akan jawab C. Untuk 5 poin, saya tetap akan jawab C, teman-teman. Apa-apa ya, nanti kita kembangkan lagi ke depannya. Nomor 10. Nomor 10. Coba kita lihat bersama-sama. Anda mendapat tugas untuk mengisi pelatihan pertanian. Oke, tetapi pada saat itu Anda sedang sakit. Apa yang kita lakukan? Ini menarik kalau sakit. Kalau kepentingan pribadi, jelas mengutamakan kepentingan pekerjaan. Kalau sakit, tetap mengisi pelatihan pertanian walaupun dengan keadaan sakit. Bisa jadi pilihan A. Tidak berangkat tanpa alasan yang pasti, jangan dia tidak baik. Saya meminta perpanjangan waktu agar sembuh terlebih dahulu. Bisa jadi mencari orang lain untuk mengajukan, bisa jadi juga yang mencari surat izin dari data dan meminta pemindahan jadwal. Kalau konteksnya kerjasama tim atau lingkungan kerja, pilihannya lebih segera. Tapi kalau konteksnya tanggung jawab, itu pilihannya ke A, teman-teman. Walaupun enggak, kalau integritas bisa jadi ke E. Ini adalah soal-soal yang menjebak, teman-teman. Jadi teman-teman mesti memahami korelasi dan maksud tujuan soal. Ini yang bilang soal sampel tadi. Ada yang mau saya jawab? Nah ya, kalau sakit enggak, teman-teman. Ya, oke. Kita tanggung jawab, mulai tanggung jawab, tapi akan kalah dengan C atau E. Yang lebih tepat adalah E ya. Karena kita mesti dapat surat dari dokter bahwasanya memang kita izin sakit dan meminta pemindahan jadwal. Kalau sakit, karena alasannya jelas ya. Itu kita memang sakit. Dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan meminta pemindahan jadwal. Saya lebih pemindahannya lebih ke E, teman-teman, di sini. Coba kita lihat ya. Untuk PKP nomor 10. Nih, PKP nomor 10. Ya. Saya juga yakin itu. Kita lanjut. PKP nomor 10 tadi. Ini. Jawabannya E ya. Jawabannya E, teman-teman. 11. Catatan kita lanjut saja, agak bingung pada catatan itu. Bawahan Anda, bawahan Anda melakukan tugas dari Anda dengan sangat serius. Apa yang akan Anda lakukan? Bawahan kita jelas ini, tingkahnya jelas, tugasnya nggak selesai. Apa langkah kita sebagai atasan?
memilih nasihat dan menunjukkan kesalahan. Bagus, memahaminya enggak, memotong gajinya enggak, lain waktu tidak akan menjaga tidak, memikirnya enggak, yang A ya, jelas ya. Yang B lebih mudah, yang 12 tidak begitu menjelas, bisa, 13, coba kita lihat sama-sama teman-teman, sama teman-teman yang lain. Bawahan saya mengerjakan tugas dari saya dengan sempurna. Jika saya ujian secara wajar yang juga di depan saya menaikkan gaji, maka saya akan melakukan hal yang sama pada kesempatan lain. Reward itu penting. Reward itu penting untuk menaikkan efek kerja. Tapi tetap yang wajar, ya. Pilihannya A. Saya dominan A. Kalau kepala juga A. Menaikkan gaji bukan wewenang pimpinan ASN ya. Yang satu makan boleh lah, tapi itu sama temannya. Tidak mesti menyelesaikan tugas yang baik. Melakukan hal yang sama pada kesempatan lain jelas cepat. Tapi kita perlu memberikan tujuan yang wajar saja kepada tim kita. 14. Saya sedang memimpin atas. Tiba-tiba ada anggota yang datang terlambat. Tugas saya adalah melayani masuk ruangan, menunggu di ruangan, menanyai apa alasan terlambat, membiarkannya mengikuti apa sambil berdiri, menyusul meminta maaf di depan klien. Konteksnya tanggung jawab dan untuk efisiensi pekerjaan era untuk tidak mengulangi lagi. Saya siswa pindahan dari Kalimantan. Terhadap teman sebangku saya siswa pindahan dari Kalimantan. Terhadap teman sebangku saya biar saja tidak mengajak kenalan tentu dan kita kenalan. Ini nilai-nilai adaptif teman-teman. Nomor 15 ini penting diketahui. Jadi teman-teman nanti jika lulus itu sangat dituntut nilai adaptif. Bagaimana di lingkungan kerja yang baik, bagaimana di lingkungan kita yang selama ini kita pendatang gitu kan. Jadi kita yang mengajak kenalan kita. Saya ini bagus teman-teman. Bagus kan? Saya juga banyak baca buku dan saya sebenarnya ini bagus. Di tempat kerja yang baik ini juga adaptif, nilai-nilai adaptif. Saya merasa mudah menyelesaikan ini lebih baik. Berarti kita memenuhi ketentuan nilai-nilai ASN. Catatan tidak ya, sama seperti bekerja di tempat yang lama. Ya, yang baik boleh dibawa. Apabila enggak ingin dipindahkan ke tempat kerja yang lama, enggak ya. Jawabannya adalah adaptif. Lanjut 17. Menurut saya, setiap pimpinan baru harus mengenal semua nama karyawannya, beradaptasi dan mempelajari karakter dari karyawannya. Bisa jadi mampu bertindak semena-mena enggak, bisa bertindak senang sendiri enggak, mampu menjadi panutan, bisa jadi. Pemimpin itu mencontohkan untuk pimpinan itu leadershipnya tinggi, menjadi panutan. Untuk pengalimannya itu agak jelas ya. Oke, demikian ya, itu cukup ya.